Tapi kalau tidak ada juga cita-citanya, mana bisa? Waktu hanya terbuang-buang begitu saja. Itulah anak-anak yang tukang bolos di sekolah. Tukang bolos di kampus. Itulah yang tidak punya cita-cita. Mau kemana dia? Sementara orang yang punya cita-cita, maka dia berusaha dengan sekuat tenaganya untuk mendapatkan semuanya itu. Di saat dia sudah sampai kepada cita-citanya, disitulah dia bisa bermanfaat untuk yang lain. Ini jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi punya harapan, punya cita-cita. Kenapa? Karena Anda begitu berharga. Karena usia muda adalah merupakan usia yang produktif. Sehingga di saat anak-anak kita atau generasi muda kita di usia muda, manfaatkan dengan baik untuk istilahnya menanam. Istilahnya untuk mengisi hal-hal yang bermanfaat. Kemudian apa lagi ya mas sekalian? Yang berikutnya adalah tidak layak punya banyak alasan gitu masa muda itu. Kenapa? Karena memang waktunya cukup panjang untuk berbuat sesuatu. Sementara mereka belum dibebani dengan beban-beban yang cukup berat. Menyangkut tentang kerja, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah usia muda adalah amanah. Dan ini juga yang nantinya menjadi salah satu pertanyaan di akhirat kelak. Menyangkut tentang masa muda, kemana kamu habiskan? Selain yang akan ditanya adalah tentang ilmu yang kita punyai, kemana kita amalkan? Harta yang kita miliki, dari mana kita dapat, dan kemana kita belanjakan? Dan demikian pula badan juga. Kita akan ditanya kemana kita pergunakan itu. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, pemuda takwa dijanjikan syurga. Ini yang paling penting juga. Di mana dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa nanti di akhirat kelak, di saat semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka semua manusia merasakan kepanasan. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara ketujuh golongan itu adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, karena begitu berharganya anak-anak muda kita, engkau begitu berharga untuk siapa? Yang pertama adalah untuk diri kita sendiri. Makanya isi masa muda dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebab ke depan kita ini akan berperan. Kita ini akan bertanggung jawab. Kita ini akan diberikan amanah ya oleh masyarakat. Bahkan untuk diri kita sendiri juga, tidak selamanya kita ini remaja. Tidak selamanya kita ini mendapatkan asupan, suapan daripada orang tua kita. Nantinya kita akan bertanggung jawab, kita akan bekerja, kita akan mencari nafkah. Kita nantinya juga akan berkeluarga, punya istri, punya anak-anak yang butuh juga untuk diberikan rasa aman. Baik sandang, pangan, papan, pendidikan. Dan itu semuanya adalah merupakan tanggung jawab kita. Maka bagaimana kita bisa mengisi peran kita di masa depan dengan tanggung jawab yang demikian besar, kecuali dengan mengisi masa muda dengan hal-hal yang bermanfaat. Sungguh, ya adik-adikku, anak-anakku yang remaja, yang pemuda, suatu ketika nanti akan muncul yang namanya penyesalan itu. Di saat waktunya kita harusnya berperan, bertanggung jawab. Di saat itu kita tidak mampu untuk melaksanakan peran kita. Kenapa demikian? Karena kekurangan ilmu, kekurangan keterampilan. Bahkan mungkin juga rusaknya akhlak dan adab kita. Sehingga yang menjadi penyesalan itu, kenapa dulu? Kenapa dulu saya tidak belajar? Kenapa dulu saya tidak melanjutkan pendidikan? Kenapa dulu saya tidak mengasah skill saya, keterampilan saya? Padahal saya punya passion, saya punya memang kemampuan untuk itu. Kenapa saya tidak asah pada saat itu? Kenapa saya habiskan waktu saya hanya dengan kongko-kongko, kumpul-kumpul dengan teman-teman, main gitar, dan lain sebagainya. Menghabiskan waktu hanya di game-game online, main game yang tidak pernah juga, sekalipun Anda menang, akan terus naik levelnya itu. Tidak akan pernah kita mengalahkan yang namanya game-game tersebut. Sebab pembuatnya selalu menciptakan lagi yang baru dan baru lagi. Akhirnya cuma habis saja waktu-waktu kita.
Di sekolah kita pakai hanya untuk sebagai tempat bolos saja, tempat untuk pacaran dan lain sebagainya. Maka isilah diri kita ini di masa remaja dengan hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Tidak selamanya kita ini, sekali lagi, berada dalam tanggung jawab orang tua. Suatu ketika kita nantinya juga akan menjadi orang tua yang harus juga bertanggung jawab. Maka untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut harus mempunyai kapasitas dan kompetensi. Kapasitas dan kompetensi itu kita dapatkan di mana? Di masa muda kita. Kemudian apalagi? Engkau begitu berharga. Bukan hanya untuk diri, tapi juga untuk keluarga. Kita ini adalah merupakan harapan orang tua. Kita akan melanjutkan daripada keturunan kita, keluarga kita. Orang tua kita akan meninggal dunia. Dan yang akan melanjutkan keturunan ini adalah kita ini, anak-anaknya. Kita adalah merupakan generasi penerus. Kita akan merupakan kebanggaan orang tua. Bahkan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tua. Kenapa? Karena anaknya sudah sukses. Misalnya begitu. Untuk keluarga. Bahkan akan melanjutkan pahala daripada kedua orang tua kita. Di saat orang tua kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, maka kitalah yang membantu beliau. Kitalah yang merawat beliau. Bahkan di saat orang tua kita sudah meninggal dunia, kitalah anak-anak ini yang akan melanjutkan pahala bagi orang tua kita. Di saat orang tua kita sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah di saat itu. Maka bersyukurlah orang tua manakala anak-anaknya bisa tumbuh kembang dengan baik. Taat dan rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kepergiannya, meninggalnya tidak menyebabkan meninggalnya pula amal-amalnya. Tidak menyebabkan putusnya pahala yang akan terus mengalir kepadanya. Salah satunya adalah pahala yang diproduksi oleh anak-anak yang soleh yang dia tinggalkan. Investasi untuk masa depan, investasi di alam kubur, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Dalam hadis Rasulullah bersabda bahwasanya jika meninggal manusia, idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Jika meninggal manusia terputuslah hubungannya dengan dunia kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Anak-anak ini kalau kita bimbing, bina, arahkan dengan baik, insya Allah mereka akan menjadi kebanggaan orang tua, bahkan akan mengangkat derajat daripada keluarga kita. Dia akan mengangkat derajat. Apalagi kalau jabatan-jabatan yang dia emban nantinya, jabatan-jabatan yang cukup strategis. Mungkin kita orang tua hari ini biasa-biasa saja, tidak dipandang oleh masyarakat yang lain, tapi berkat anak-anak kita yang sukses tersebut, terangkat derajat orang tuanya. Terangkat derajat keluarga. Ada yang jadi gubernur, ya, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wali kota. Luar biasa. Yang penting bukan gubernur yang korupsi, kan begitu ya. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden. Luar biasa jamaah sekalian. Mengangkat derajat daripada keluarga kita. Ini, jadi engkau begitu berharga, wahai anak-anakku. Wahai para pemuda, wahai para remaja. Bukan hanya untuk dirimu saja, tapi juga untuk keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah untuk masyarakat. Di mana pemuda-pemuda yang kreatif, yang produktif ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, bahkan bisa menggerakkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Ditambah lagi adalah bangsa dan negara. Karena kita adalah merupakan cadangan masa depan yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, yang akan menggantikan orang-orang tua kita, baik itu yang jadi ketua RT, ketua RW, ya, kepala desa, camat, lurah, dan lain sebagainya. Ataukah kita dapat membuat misalnya, atau usaha-usaha menjadi seorang pedagang yang sukses, menjadi guru yang bisa bermanfaat, dosen, dan lain sebagainya. Itu semuanya tujuannya adalah untuk bagaimana negeri ini bisa maju dan berkembang. Ya, memperjuangkan memang penting, tetapi bagaimana menjaga daripada kemerdekaan tersebut, mengisi dengan pembangunan. Inilah dibutuhkan manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang handal, yang dapat membangun bangsa dan negara ini, yang dikatakan gemah ripah loh jenawi.
negara yang subur makmur. Jangankan pohon, tongkat pun ditanam, itu juga akan tumbuh katanya. Luar biasa ini. Dan disinilah dibutuhkan tenaga-tenaga ahli itu. Orang-orang yang profesional di bidangnya. Dan siapa itu semuanya? Kalianlah para pemuda. Kalianlah para remaja yang akan berperan di masa depan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang berikutnya. Ya, hal yang membuat kita miris adalah kenyataan yang ada. Apa itu? Di mana banyak di kalangan para pemuda kita justru tidak menjadikan masa muda itu sebagai masa untuk berbenah, masa untuk mengisi, masa untuk menanam. Dia pakai masa mudanya, padahal begitu berharganya Anda ini untuk diri, keluarga, ya, sampai kepada masyarakat, sampai kepada bangsa dan negara. Begitu berharganya Anda, lebih berharga daripada emas, intan, perak dan lain sebagainya yang ada. Kalianlah sebenarnya yang merupakan sumber daya yang sangat-sangat dibutuhkan oleh negara ini. Namun sayang, kenyataan yang terjadi adalah banyak di kalangan anak-anak muda kita, remaja kita, itu justru terjatuh kepada syahwat, ya, senang hura-hura, pergaulan bebas, tawuran, narkoba, tidak beretika, minim motivasi bila belajar dan lain sebagainya. Ataukah dia terkena syubhat, menyia-nyiakan waktu, muda foya-foya, mumpung katanya masih muda, dia pakai untuk hal-hal yang menghabis-habiskan waktunya, nikmati katanya masa muda, kalau sudah tua pasti akan ada gantinya. Bagaimana bisa masa tua ada gantinya kalau di masa tua sudah terkena hipertensi, sudah terkena gula, ya, asam urat dan lain sebagainya, belum lagi asam lambung. Ini jamaah sekalian. Jadi isi masa muda dengan hal-hal yang bermanfaat. Apalagi menentang otoritas. Ini yang banyak terjadi. Ya, begitulah anak muda. Salah satu cirinya adalah suka menentang. Ya, kaidah-kaidah yang sudah pasti, yang perlu untuk tinggal dijalankan, justru dia selalu ingin berlawanan. Ya, disuruh pakai helm, tidak pakai helm. Disuruh berhenti kalau lampu merah, diterabas saja itu lampu itu. Ya, disuruh bawa SIM, tidak bawa SIM. Begitulah modelnya. Kalau di sekolah, dilarang bolos, dia bolos. Disuruh kasih masuk baju, dia kasih keluar bajunya. Bahkan terkadang tidak pakai baju sama sekali. Nauzubillah min zalik. Suka menentang otoritas. Mau jadi apa Anda ke depan? Kalau kaidah-kaidah ini kalian tidak ikuti dengan baik. Ini jamaah sekalian. Kemudian apa lagi? Suka santai. Inilah anak muda kita sekarang. Menjadi generasi rebahan. Bagus kalau rebah masih bisa bangun. Kalau tidak bisa lagi bangun jamaah sekalian. Nauzubillah min zalik. Karena belajarnya di rumah, santai-santai belajarnya. Bahkan tidur-tidur saja. Apa yang bisa dihasilkan dari generasi seperti ini? Suka santai. Ya, padahal orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang usaha. Yang kerja keras. Tidak santai. Ya, istilah kita itu santai makono santakko. Kan begitu modelnya. Santai-santai ya sudah tinggal kelas Anda. Sedangkan orang saja berusaha belajar belum tentu mendapatkan itu. Ya, dalam kaidah ilmu kan begitu. Anda mengeluarkan seluruh tenaga waktu Anda untuk mendapatkan satu ilmu, ilmu itu akan datang kepada Anda sedikit saja, bahkan sepotong saja. Tapi kalau Anda hanya bermain-main di dalam belajar, ilmu itu tidak akan datang walau sedikit pun. Jadi pada saat kita belajar sudah sungguh-sungguh ini. Datang tepat pada waktu, duduk paling depan. Dosen menerangkan, sedikit saja yang kita dapat itu. Bahkan pada saat ujian justru kita dapat B, atau nilai kita error, dan lain sebagainya. Apalagi kalau santai-santai, bermalas-malasan. Dan inilah penyakit para remaja kita. Suka malas. Disuruh kerja, ngomelnya lebih panjang daripada kerjanya. Ya, belajarnya cuma 2 menit. Main gamenya 20 jam. Nauzubillah min zalik. Ya, disuruh belajar berapa saja, berapa waktu saja. Justru lebih banyak waktu dipakai orang tua untuk memaksa anaknya belajar kebanding waktu yang dia pakai anak untuk belajar. Nauzubillah min zalik. Suka santai, apa yang bisa kita dapatkan kalau kita hanya bersantai-santai saja. Apalagi ikut-ikutan. Nah, ini anak-anak kita ikut-ikutan sehingga mudah sekali ikut, ya. Baik minta maaf, merokok, narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Kemudian suka mau coba-coba. Dan yang paling
mengenaskan adalah minim motivasi. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, hal ini diperparah. Hal ini diperparah oleh media sosial, ya, yang menawarkan berbagai macam hidup yang hedonis, yang hura-hura, yang pesta pora, ya, yang instan, yang seakan-akan langsung dapat. Apalagi begitu banyak konten-konten yang ada yang memang menampilkan remaja-remaja kita ingin langsung menjadi terkenal, ya, baik lewat media atau aplikasi-aplikasi, ingin langsung terkenal, sehingga ada yang ingin terkenal dengan cara yang buruk, ada ingin terkenal dengan cara yang macam-macam lah. Nauzubillah min zalik. Apalagi krisis identitas. Bahkan diperparah jauhnya remaja kita daripada Al-Quran. Jauhnya daripada petunjuk pedoman hidup, yakni Al-Quran. Nauzubillah min zalik. Padahal kalau remaja kita, anak-anak muda kita jauh daripada Al-Quran, yang pertama adalah kehidupan yang sempit yang dia dapatkan. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, maka untuknya adalah kehidupan yang sempit, sempit hidupnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Bagaimana tidak sempit hidup? Kalau anak remaja dihabiskan waktunya untuk pacar-pacaran, berdua-duaan, sempit hidup. Bagaimana tidak sempit hidup? Baru berpisah 1 menit saja sudah di WA. Sudah di WA. Sempit hidup. Di mana? Dengan siapa? Makan apa? Pakai baju apa? Ini belum jadi suami loh. Sudah begitu posesifnya dengan pacarnya itu. Nauzubillah misalnya. Sudah sempit. Ditambah lagi, kalau sudah kebablasan, hamil di luar nikah. Lebih sempit lagi hidup. Yang dulunya masih gadis, bisa kemana-mana, bisa ke mall, kemana bebas. Tiba-tiba ada janin dalam kandungan, dan itu dalam posisi zina, tidak sah. Nauzubillah min zalik. Siapa yang malu? Tempatnya hanya tinggal di rumah, hanya merenungi nasib. Sementara yang laki-lakinya pergi dan berlalu. Ini jamaah sekalian, hidupnya menjadi sempit. Apalagi kalau ikut-ikutan narkoba. Yang awalnya coba-coba, akhirnya adiktif. Akhirnya menjadi pecandu yang keras, kemudian menjadi sakau. Sudah, jangankan berpikir tentang masa depan. Hidupnya menjadi sempit. Hanya tinggal di rumah. Mau juga dikembalikan dalam posisi yang normal. Begitu beratnya. Bahkan jarang yang kembali kepada hal-hal yang normal. Jauhilah diri kita daripada itu semuanya. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Karena hidup kita akan bahagia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man amila solihan min sakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dalam keadaan beriman, maka untuknya adalah kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan Allah akan berikan ganjaran pahala yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, kalau jauh dari Quran, temannya anak-anak kita ini, anak remaja kita yang jauh dari Quran, temannya adalah syaitan. Temannya adalah syaitan. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, maka kami akan jadikan setan menyesatkannya, dan setan itu akan menjadi sahabat karibnya. Itu efek dan dampak kalau jauh daripada Al-Quran. Dan yang berikutnya yang terjadi adalah generasi yang buruk, generasi yang jelek. Siapa generasi yang jelek itu ini? Yang meninggalkan sholat. Kemudian apalagi? Memperturutkan hawa nafsu. Termasuk generasi yang jelek adalah generasi yang lemah. Kita tinggalkan generasi yang lemah. Siapa itu generasi yang lemah? Generasi yang lemah imannya, lemah ilmunya, dan lemah akhlaknya. Wa na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang berikutnya, yang sekalian sangat berbahagia adalah akibat daripada itu semuanya, maka akan melahirkanlah manusia-manusia yang menyesal di dunia. Ya, kalau sudah habis waktu masa remaja yang hanya singkat itu, dipakai untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang pertama, menyesal di dunia. Kok bisa jadi begini kehidupan saya? Kenapa tidak di masa muda saya begini? Bahkan sudah ada anak, bahkan dicerita kepadanya, andaikan dulu nak, sekarang kamu harusnya berusaha,
Harusnya jauh lebih baik daripada orang tua ini. Karena kami dulu begini modelnya. Ini melahirkan manusia yang menyesal. Dan celakanya, kalau dia malas ibadah kepada Allah, menyesalnya nanti di saat sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hatta idza jaa ahadakumul maut, hingga apabila salah seorang di antara kalian itu didatangi malaikat maut, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'uni, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Apa keinginannya kalau bisa kembali ke dunia? La'alli a'malu sholihan, maka niscaya saya akan beramal soleh dari apa yang dahulu aku tinggalkan. Inilah yang akan menjadi bahan penyesalan. Kenapa tidak dipakai untuk ibadah? Kenapa tidak dipakai untuk melakukan amalan-amalan kebaikan? Kenapa dibuang-buang begitu saja waktu tersebut? Salat ditinggalkan dengan sengaja, puasa pun tidak dilaksanakan, kemudian baca Quran juga tidak. Jangankan baca Quran, tahu baca saja tidak. Nauzubillahi min dzalik. Maksiat dilakukan terus. Sementara umur ini semakin bertambah, tidak pernah akan mundur, tapi akan maju ke depan sampai dengan datangnya maut itu yang akan menjemput. Disitulah muncul penyesalan. Kenapa saya tidak pakai untuk beramal dari apa yang dahulu aku tinggalkan? Dan celaka berikutnya adalah nanti di akhirat kelak. Menyesal nanti di akhirat kelak. Kenapa justru tidak dipakai waktunya di dunia untuk melakukan hal-hal yang terbaik? Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Nah, sekarang bagaimana sebaiknya para pemuda kita? Bagaimana sebaiknya para pemuda kita dalam mengisi waktu-waktunya dengan hal yang bermanfaat? Kami menyampaikan ini tiada lain karena Anda itu sangat berharga sekali. Sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nanti. Kalian adalah merupakan sebagai pewaris asli daripada negeri ini. Bukan hanya pewaris asli bagi keluarga Anda, tapi bagi negeri ini, bahkan bagi dunia ini. Anda begitu berharga. Maka bagaimana sebaiknya kita di masa muda? Yang pertama adalah memahami pentingnya masa muda. Ya, harus kita pahami pentingnya masa muda ini. Sejak dini kita pahami. Bagaimana itu? Dia adalah merupakan fase untuk menanam. Fase untuk berbekal. Ya, fase untuk berbekal. Belum ada tanggung jawab untuk mencari nafkah, belum ada. Belum ada tanggung jawab untuk menjaga anak karena belum punya anak juga, apalagi istri belum punya. Maka ini adalah merupakan fase untuk berbekal. Bekal dengan apa? Bekal dengan iman, bekal dengan ilmu, bekal dengan akhlak, bekal dengan amal. Ini adalah merupakan fase untuk berbekal. Pentingnya memahami masa muda itu. Jadi kalau ada teman-teman mengajak kita, ayo deh refreshing dulu, kan refreshing tiap hari, ya. Itu refreshing itu sekali sepekan atau sekali sebulan. Ini refreshing tiap hari, gitu. Bagaimana tidak habis waktunya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ya, jadilah generasi milenial, generasi yang bersahabat dengan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dan pedoman hidupnya. Bersama dengan Ahlul Quran. Orang-orang yang mendekatkan dirinya dengan Al-Quran. Kenapa? Quran adalah merupakan petunjuk dan pedoman hidup untuk kita. Tahukah kita jamaah sekalian, apa yang menyebabkan generasi kita ini bisa menjadi rusak adalah karena jauhnya dari Al-Quran. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang benci terhadap ajaran Islam ini, cara mereka untuk bagaimana agar supaya umat Islam ini jauh daripada agamanya adalah jauhkan dia daripada Al-Quran. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walgaw fihi la'allakum taglibun. Berkatalah orang-orang kafir, janganlah engkau dengarkan dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran itu. Buat hiruk pikuk terhadapnya, niscaya kamu dapat mengalahkan mereka. Maka untuk mengalahkannya adalah, umat Islam adalah jauhkan dia dari Al-Quran. Karena Quran adalah merupakan pedoman hidupnya. Kalau dia sudah jauh daripada pedoman hidupnya, gampang dia diombang-ambingkan seperti buih di lautan. Di mana angin berhembus, di situ dia berkumpul. Demikianlah generasi muda kita. Datanglah dari sana, budaya-budaya dari sana, ya, rambut gondrong, ya, gondrong. Tapi gondrongnya gondrong baluta jamaah sekalian, ya.
tidak disisir, tidak di apa. Ya, nauzubillah min dzalik. Modelnya kayak apa itu dulu istilahnya? Duran-duran. Tiba-tiba datang lagi model dikuncir ya, dipotong ya, pakai buntut di belakang kayak buntut tikus. Kan gitu modelnya. Kemudian muncul lagi model kayak Michael Jordan, kan gitu ya di era 90-an. Diplontoskan lagi yang panjang, diplontoskan lagi. Bayangkan rambut kita saja itu ya Allah diobok-obok jamaah sekalian dengan apa? Dengan berbagai macam ya budaya-budaya yang datang dari sana. Nauzubillah min dzalik. Demikian pula model celana. Dulu kan ada model celana senapan ya. yang sempit kemudian lebar di bawahnya. Kan gitu ya. Sehingga kalau jalan itu kayak tukang sapu jalan, kan gitu modelnya. Tiba-tiba muncul lagi model 14 cm di bawahnya. Yang setengah mati ya, kayak botol itu ya, apa model botol yang setengah mati dikasih keluar itu. Ya, sampai robek sudah itu. Begitulah model. Kemudian muncul lagi model yang ya Allah, model celana kita saja dipermak begitu. Datang seperti begitulah nasib remaja-remaja kaum muslimin. Kalau tidak punya pegangan pedoman hidup, seperti buih di lautan, gampang diombang-ambingkan. Makanya tidak ada jalan lain kecuali bagaimana remaja pemuda kita dekat dengan Al-Quran. Al-Quran dapat merubah, jangankan merubah sikap seseorang, bahkan sampai merubah peradaban. Lihatlah Rasulullah, bagaimana cara beliau untuk memperbaiki kondisi umat yang jahiliyah. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada suatu kaum seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sungguh mereka sebelumnya itu dalam kesesatan yang sangat nyata. Apa yang dibacakan? Al-Quran. Apa yang disucikan jiwa mereka? Dengan tazkiyatun nafs. Apa yang diberikan pelajaran kepada mereka? Al-Quran dan sunnah. Kitab dan hikmah. Yakni as-sunnah. Apa yang terjadi? Tidak cukup 23 tahun. Dalam risalah kenabian Rasulullah. Dengan Al-Quran berubah peradaban yang disebutkan dolalim mubin dalam kesesatan yang nyata. Terangkat derajatnya menjadi kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Dan ini sudah ada contohnya dengan Al-Quran. Anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, niscaya akan jauhlah dari perkara-perkara yang buruk yang dapat membinasakan hidupnya di dunia, bahkan menyengsarakan nanti di akhirat kelak. Dekatkan diri dengan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian adalah punya harapan dan cita-cita. Jadi anak-anak muda kita harus punya cita-cita. Harus punya harapan. Jangan tidak punya cita-cita, sebab anak-anak yang tidak punya cita-cita itu tidak ada arah dan tujuannya. Apa sebenarnya cita-citamu, nak? Enggak tahu, Pak. Ya. Saya itu seperti air yang mengalir saja. Inilah apa ini? Saya seperti layang-layang kepak, Pak. Nauzubillah min dzalik. Punyalah cita-cita supaya ada harapan. Cita-cita itu semacam kompas untuk ada yang dituju. Inilah yang menyebabkan kita semangat dalam hidup. Sebab ada. Apa cita-citamu, nak? Jadi dokter. Maka bersemangat. Untuk jadi dokter maka harus kita mempunyai bekal. Akhirnya dia belajar dengan bagus. Matematikanya dia perkuat. Bahasa Inggrisnya dia perkuat. Kimianya dia perkuat. Fisikanya dia perkuat. Sehingga masuk di fakultas kedokteran. Di fakultas kedokteran 4 tahun, alhamdulillah menjadi sarjana kedokteran. Dekat sekali dengan cita-citanya. Tapi kalau tidak ada, ya, bayangkan kalau ada anak-anak yang tidak punya cita-cita, sembarang saja jurusan dia masuk. Yang penting ada jurusannya, Pak. Ini seperti orang yang naik angkot yang ada jurusannya, lantas sembarang saja angkot dia naiki. Yang penting kan naik angkot, Pak. Yang penting kan kuliah. Benar, nak, yang penting kuliah. Cuma banyak sekali jurusan. Harus sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Maka kita harus mengambil jurusan yang memang mendekatkan kita kepada cita-cita dan harapan kita itu. Dan untuk menggapai cita-cita ini, maka harus ada yang dikorbankan. Disitulah orang sampai rela berkorban. Korban apa? Korban waktu, korban harta, korban tenaga,
ditambah lagi dengan masa muda yang harus kita tinggalkan teman-teman kita yang pesta pora hura-hura itu, ditambah lagi dengan kedisiplinan, ditambah lagi dengan belajar dengan keras. Itu yang harus kita bayar itu. Kita bayar semuanya cita-cita dan keberhasilan kita itu dengan usaha yang sangat keras. Tapi kalau tidak ada juga cita-citanya, mana bisa? Waktu hanya terbuang-buang begitu saja. Itulah anak-anak yang tukang bolos di sekolah, tukang bolos di kampus. Itulah yang tidak punya cita-cita. Mau kemana dia? Sementara orang yang punya cita-cita, maka dia berusaha dengan sekuat tenaganya untuk mendapatkan semuanya itu. Di saat dia sudah sampai kepada cita-citanya, disitulah dia bisa bermanfaat untuk yang lain. Ini jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi punya harapan, punya cita-cita. Kenapa? Karena Anda begitu berharga. Kemudian yang berikutnya adalah mencari teman yang baik. Jadi cari teman yang baik. Jangan cari agang kodi jamaah sekalian. Karena ini berbahaya ini. Cari teman yang baik yang dapat membantu kita untuk sampai kepada harapan dan cita-cita kita itu. Sebab kalau berteman dengan teman-teman yang buruk, jangan harap. Dia justru akan menggoda kita. Nggak usahlah. Janganlah sok alim, ya. Masih muda kamu, nanti lewat ke surga, misalnya begitu. Sudahlah, jangan usahlah dekat-dekat Quran itu kan untuk orang yang 70 tahun ke atas. Nggak usahlah ke masjid, nggak usahlah. Digoda kita. Teman-teman yang buruk inilah yang menghantarkan kita untuk apa? Menghancurkan cita-cita masa depan kita. Dengan apa? Dengan diajari kita untuk narkoba. Ayolah, kenapa sampai orang narkoba rata-rata jawab adalah karena teman. Kenapa sampai merokok? Gara-gara teman. Kenapa sampai miras? Gara-gara teman. Gara-gara teman. Maka marilah cari teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik itu gampang aja. Dalam ayat Allah berfirman, wa kunu ma'as sadiqin. Bersamalah dengan orang-orang yang sadik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Bersamalah dengan mereka. Siapa itu? Yang rajin ibadah kepada Allah. Rajin baca Quran. Kata-kata yang keluar dari mulutnya kata-kata yang bagus, ya. Ada juga orang itu memang mencari teman yang baik itu gampang aja. Dilihat saja mukanya. Kalau mukanya berseri-seri, alhamdulillah, ya enak sekali itu. Ada juga orang kalau kita lihat mukanya langsung kita ingat neraka jamaah sekalian. Ya, langsung kok begini teman ini modelnya ini. Nauzubillahi min zalik. Jadi gampanglah cari teman itu. Tapi jangan salah pilih teman. Cari teman-teman yang baik. Berkomunitaslah dengan komunitas-komunitas yang baik. Yang dapat menghantarkan kita kepada cita-cita dan harapan kita. Karena kita demikian berharga, berperan di masa depan. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian. Apalagi? Bersabar dalam beramal. Ya, demikianlah anak muda. Pada saat dia mengamalkan sesuatu, pasti akan ada ujiannya. Kalau orang tua rajin ke masjid, biasalah itu. Kan sudah bau tanah jamaah sekalian. Kan sudah dekat kubur. Tapi kalau anak muda rajin ke masjid, itu baru luar biasa. Kenapa? Di waktu yang sangat luang, kesempatan untuk hal-hal yang hura-hura, namun dia tinggalkan semuanya itu, taat ibadah. Maka pantaslah kalau Rasulullah menyebutkan syabun nasya'afi ibadati rabbi. Pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah, ada jaminan syurga untuknya. Ada jaminan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah dalam beramal. Kemudian apalagi? Jaga kesehatan jasmani. Jaga kesehatan fisik kita. Dengan apa? Dengan olahraga. Dijaga itu. Jauhkan diri kita, sekali lagi minta maaf, dari narkoba. Jauhkan diri kita itu. Dari merokok, jauhkan diri kita. Jaga kesehatan kita. Sehingga di saat kita di usia yang produktif ini, di saat kita harusnya berperan nanti di masa depan, memang menjadi pemuda-pemuda yang kuat. Pemuda-pemuda yang sehat. Bukan pemuda-pemuda yang batuk-batukan. Ya. Kena angin sedikit, kepak dia. Ya Allah ya Rabbi. Kena angin sedikit, dadanya sudah bronkitis dia. Ini mau jadi pemimpin apa di masa depan? Maka kuatkan dirimu, nak, jaga dirimu. Kalau perlu dengan ilmu bela diri. Karena ke depan ini dibutuhkan. Semuanya itu. Bukan pemuda-pemuda yang cengeng. Jaga kesehatan jasmani. Kemudian apa lagi? Mandiri dan siap ambil resiko. Usahakan kita mandiri. Karena tidak selamanya kita akan berada dalam naungan orang tua kita. Disuapi oleh orang tua kita. Kita nantinya akan mandiri. Maka jadilah pemuda-pemuda yang mandiri. Dan siap ambil resiko. Kalau ada kesalahan, itu hal yang biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau peran pemuda ini dilaksanakan dengan baik,
dalam bergerak, beramal, bahkan sampai kepada berdakwah, maka luar biasa. Anda begitu berharga. Demikianlah jamaah sekalian, hal-hal yang penting untuk kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sebagai orang tua untuk membimbing, membina, mengarahkan anak-anak muda kita, remaja kita kepada hal-hal yang baik. Memang berat Bapak Ibu sekalian. Mendidik anak di masa remaja itu sangat berat sekali. Sangat-sangat berat. Tapi dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan keuletan. Dibutuhkan ketekunan. Dibutuhkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak lama usaha kita. Kapan mereka sudah sampai kepada waktu untuk bertanggung jawab, maka disitulah mereka akan melaksanakan perannya dan manfaatnya kembali kepada kedua orang tua, keluarga, bahkan sampai kepada bangsa dan negara. Maka mari kita bantu bangsa dan negara kita. Mari kita bantu generasi kita ini dengan pembinaan yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Para stakeholder, mari kita berusaha sama-samalah untuk membina anak-anak kita, baik guru, dosen, ya, dan kemudian sampai kepada pemerintah. Buatlah kebijakan-kebijakan yang pro kepada anak-anak remaja, pemuda kita, karena mereka generasi masa depan. Jauhkan anak-anak remaja kita dari minum-minuman keras, dari narkoba dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan usaha yang preventif untuk menekan jumlah daripada remaja pemuda yang nantinya bermasalah di masa depan. Kita produksilah anak-anak yang berguna di masa depan, sehingga mereka bisa menjadi sumber solusi untuk negara ini, bukan menjadi sumber masalah itu.